wabarakatuh. Saya Adinda Putra Pertiwi dengan NIM C0C018055 kelas A Akuntansi Diploma 3 2018. Di sini saya akan mempresentasikan makalah akuntansi perpajakan yang berjudul Konsep dan Pencatatan dari Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas. Pengertian kewajiban jangka panjang. Jangka panjang atau long term liabilities adalah kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai satu periode akuntansi atau 1 tahun atau lebih. Secara terperinci, utang jangka panjang dapat dijabarkan sebagai suatu kewajiban atau beban di masa depan yang harus dibayar sebagai akibat dari penundaan pembayaran yang seharusnya dilakukan dalam 1 tahun lebih atau siklus operasional perusahaan. Dan selanjutnya yaitu pengertian ekuitas. Menurut pernyataan standar akuntansi atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dibagi atas 2 jenis hutang jangka panjang yang memenuhi. Yang pertama, hutang hipotek. Yang kedua, hutang obligasi. Hutang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak, sedangkan hutang obligasi adalah sekuritas hutang atau debt securities yang diterbitkan dalam suatu perusahaan kepada para kreditor yang disebut pemegang obligasi. Dan yang kedua, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Obligasi adalah sekuritas utang yang diterbitkan dalam suatu perusahaan kepada para kreditor yang disebut pemegang obligasi. Obligasi itu sendiri adalah surat utang yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara bunga obligasi adalah imbalan diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Selanjutnya yaitu pencatatan PPh pasal 24 ayat 2 atas utang obligasi. Besarnya pajak penghasilan atas bunga obligasi yakni berikut. Jika ada pencatatan mutasi kepemilikan obligasi, maka kustodian atau subregistrasi wajib melakukan pemotongan dengan cara pemungutan PPh pasal final yang terutang pada penjualan obligasi sebelum mutasi hak pemilik dilakukan. Yang kedua, jika penjualan obligasi hanya atas unjuk, tidak memerlukan pencatatan mutasi hak pemilik obligasi, maka penerbit obligasi atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran melakukan pemotongan pada saat jatuh tempo bunga. Selanjutnya yaitu pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Yang pertama, objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, tarif. Tarif besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan pemilikan saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% atau 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Yang ketiga, pemotong pajak. Penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Baiklah, sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.